Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua, yaitu informasi terkait pengangkatan honorer menjadi ASN atau aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, di sini ada informasi yang admin dapatkan terkait SK yang akan dihitung. Jadi silahkan disimak saja informasi ini atau video ini, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke. SK terbaru terbit. Syarat honorer diangkat jadi PNS. Nah, ternyata PNS rekan-rekannya, PNS 2023 wajib punya SK tahun berikut. Nah, ini informasinya masih di bulan Januari ini ya. Jadi masih sangat baru, yaitu 2023. Oke, kita cek bersama-sama. Pegawai honorer pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mereka bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Tidak akan ada lagi pegawai honorer setelah tahun 2023. Nah, benar rekan-rekan ya, karena itu informasinya tanggal 28 November itu sudah mulai dihapuskan. Dan honorer bahkan tidak akan direkrut lagi. Selain itu, pegawai honorer yang memenuhi kriteria tertentu dapat beralih dari honorer menjadi PNS. Pegawai honorer tidak akan ada lagi karena pemerintah telah berjanji untuk mengangkat mereka sebagai PNS mulai tahun 2023. Tenaga honorer PTT atau pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, pegawai tetap non-PNS akan memiliki SK seketika mereka akhirnya diangkat menjadi PNS. Jadi mereka ini seketika ya, ketika mereka memiliki SK ya. Salah satu syarat tenaga honorer dan tenaga kerja lainnya yang ingin diangkat menjadi PNS berdasarkan rancangan undang-undang ASN adalah memiliki SK. Artinya rekan-rekan tersebut yaitu pernah mengabdi yang dibuktikan dengan surat keputusan alias SK. Nah, itu ya singkatnya. Karena Undang-Undang ASN memiliki ketentuan bagi tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa tes. Nah, itu informasi yang kemarin rekan-rekan ya, yaitu di verifikasi dan validasi data. Oke, kita cek lebih lanjut. Maka keberadaan rancangan undang-undang ini dapat dipandang sebagai hadiah bagi tenaga honorer. Lantas, untuk apa? Untuk dapat diangkat menjadi PNS, berapa lama SK harus ada bagi tenaga honorer? Nah, ini tanda tanya bagi semua rekan-rekan juga pastinya. Pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, dan pegawai tetap non-PNS. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak pembahasan artikel berikut ini mengenai ketentuan rancangan Undang-Undang ASN tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri. Dalam daftar Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2023 adalah RUU ASN itu sendiri ada 38 langkah tambahan dalam daftar tersebut selain rancangan Undang-Undang ASN. Rancangan Undang-Undang ASN merupakan penyempurnaan. Nah, ini ya, ini benar sekali, penyempurnaan dan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Pastinya rekan-rekan itu sudah membaca ya RUU-nya. Dalam RUU tersebut merinci persyaratan bagi tenaga honorer untuk menjadi CPNS, terutama mereka yang telah bekerja paling lama untuk organisasi pemerintah. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, pegawai tetap non-PNS, semuanya dapat langsung diangkat menjadi PNS. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 131A RUU ASN. Jika mereka bekerja secara terus-menerus dalam artian bekerja dengan akumulasi waktu paling singkat. Ini paling singkat 3 tahun sejak dikeluarkan surat keputusan atau SK sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, ini ya. Jadi 3 tahun secara keseluruhan atau secara akumulasi rekan-rekan ya. Selanjutnya,
Juga belum mencapai batas usia pensiun yang dijelaskan dalam pasal 90 Undang-Undang ASN. Pegawai honorer harus berusia minimal sebagai berikut untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, ini usianya rekan-rekannya. Masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus dan usia maksimal 46 tahun. Memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus dan usia maksimal 46 tahun. Usia minimum 40 tahun dan masa kerja terus-menerus selama 5 hingga 10 tahun. Memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus dan usia maksimal 35 tahun. Artinya, untuk rekan-rekan yang berusia 35 tahun, usianya 35 tahun, itu masa kerjanya dihitung 1-5 tahun. 1-5 tahun. Jika usianya sekarang misalnya 40 tahun, berarti perhitungan masa kerjanya itu 5-10 tahun bekerja. Nah, karena kita tahu untuk CPNS sendiri kan kalau pendaftaran secara umum biasanya itu 35 tahun maksimal. Lewat dari itu masuk P3K. Tenaga honorer, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS semuanya diangkat melalui seleksi administrasi yang berupa verifikasi dan validasi data SK pengangkatan atau data honorer itu. Nah, ini juga disampaikan oleh Menpan RB di Facebook beliau ya, di media sosial beliau, bahkan di website resminya. Ini akan dilakukan verifikasi dan validasi. Personil yang diangkat sebagai PNS juga diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di sektor fungsional, administrasi, dan pelayanan publik. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian adalah beberapa bidang tersebut. Nah, ini disampaikan dalam perubahan RU tersebut. Ketika honorer telah menjadi PNS, pemerintah juga akan mempertimbangkan tunjangan, gaji, dan sertifikat pendidikan terakhir pada para kandidat. Pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS 6 bulan setelah RUU ASN disetujui dan paling lama 3 tahun setelahnya sesuai dengan pasal 135A. Nah, itu ketika RUU tersebut sudah disahkan ya, rekan-rekan. Pemerintah pusat akan langsung menangani prosedur pengangkatan tersebut. Orang-orang yang disebutkan di atas dapat mengajukan surat pernyataan tidak setuju jika mereka tidak ingin atau keberatan menjadi pegawai negeri. Sepertinya itu hal yang mustahil ya. Surat pernyataan yang dimaksud dapat berisi pernyataan ketidaktarikan seseorang untuk diangkat sebagai pegawai negeri atau PNS. Demikian informasi terkait usia honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Semoga membantu. Nah, ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Buat rekan-rekan semua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.